Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali teman-teman sekalian di majelis yang mulia di waktu yang mulia ya. Mempelajari sesuatu yang mulia juga ya, ilmu syariat ya karena seseorang harus tetap belajar sampai akhir hayatnya berdasarkan hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat ya. Jadi mau tidak mau harus tetap setiap hari menambah ilmu. Baik, silakan teman-teman dibuka di halaman yang kemarin hadis Bada'il Wahyi halaman ke-70 ya. Ke-70. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang suatu hadis yang menceritakan bagaimana permulaan wahyu itu datang kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Badi'il Wahyi. Hadis yang menceritakan tentang permulaan wahyu ya. Bada itu artinya bada'a, bermula atau mengawali ya. Itu artinya bada'u. Qad yuqalu, sungguh telah dikatakan ya. Hadisu Badi'il Wahyi sharihun fi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam makana qari'an. Walam yakra hinama amarahu Sayyidina Jibril alaihissalam bil qiraah. Faqad rawal Imam Al-Bukhari. Baik. Hadis ini jelas. Hadis ini apa namanya mengungkap dengan apa pasti mengungkap dengan realitas yang pada saat itu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak bisa membaca. Ya, baik. Kemarin kita sudah simpulkan bahwasanya Nabi itu tidak bisa apa namanya kata ummi dinisbatkan kepada Nabi karena Nabi itu lahir dan besar di kota Mekah yang dijuluki dengan kota Ummul Qura. Ya, makanya Nabi disebut dengan ummi. Dan Nabi itu apa namanya kalau misal kita bilang Nabi adalah orang yang tidak bisa membaca, tentu ini akan mengurangi sifat apa namanya fatonah atau kecerdasan daripada Nabi itu sendiri. Karena bagian dari intelektualitas seseorang, bagian dari kecerdasan seseorang, tentu dengan bisa membaca dan menulis. Ya. Tetapi apa namanya kapan Nabi itu bisa membaca? Apakah memang sudah dari kecil beliau sudah bisa membaca, menulis? Apa beliau itu tidak bisa membaca, kemudian apa namanya beliau diberikan wahyu oleh Allah, diberikan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis. Ini yang apa namanya waktunya ini kapan Nabi mulai bisa membaca dan menulis? Ini apa namanya yang masih diperdebatkan oleh para ulama-ulama kita. Ya, tapi di dalam hadis ini, ketika Nabi pertama kali mendapat wahyu daripada Sayyidina Jibril, itu memang secara jelas, secara gamblang, hadis menjelaskan bahwasanya Nabi itu belum bisa baca dan tulis. Ketika saat itu, ketika Nabi didatengin
malaikat Jibril, ya, ketika umur 40 tahun di Gor Hira, itu beliau tidak bisa memang baca dan tulis. Tetapi bukan berarti Nabi tidak bisa baca tulis sama sekali, ya. Karena mungkin di tengah perjalanan kewahyuan, di tengah perjalanan mendapatkan wahyu, Nabi diberikan apa namanya, kemampuan oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah untuk bisa baca dan tulis. Wallahu a'lam. Wa lam yaqra' hinama amarahu Sayyidina Jibril alaihissalam bil qiraah. Karena Nabi sendiri saat itu tidak bisa membaca. Memang benar-benar tidak bisa membaca ketika Sayyidina Jibril memerintahkan kepada Nabi untuk membaca. Imam Bukhari meriwayatkan suatu hadis tentang cerita ini, tentang kejadian ini. Haddatsana Yahya ibn Bukir, ya, telah meriwayatkan kepada kita Yahya bin Bukir. Qala haddatsana Laits, telah menceritakan kepada kita Laits. An Aqil, dari Aqil, an Ibn Syihab, daripada Ibnu Syihab. An Urwah ibn Zubair, daripada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah salah satu, apa namanya, cucu daripada Sayyidina Abu Bakar ibn Siddiq, ya. Abu Bakar bin Siddiq itu punya cucu namanya Urwah bin Zubair. Jadi Urwah bin Zubair ini punya bapak bernama Zubair ibn Awam, ya, punya bapak dengan nama Zubair bin Awam, sedangkan ibunya bernama Asma bintu Abu Bakar. Ya, jadi beliau memiliki bapak yang bernama Zubair ibn Awam, sedangkan ibunya yang bernama Asma bintu Abu Bakar. Jadi secara tidak langsung beliau ini daripada, apa namanya, cucu daripada Sayyidina Abu Bakar dan juga keponakan langsung daripada Sayyidah Aisyah. Ya. Anak Aisyah ta Ummil Mukminin, daripada Aisyah yang diberi gelar Ummil Mukminin. Ya. Anak berarti dari bibinya secara langsung. Annaha, bahwasanya Sayyidah Aisyah itu qalat, berkata, ya, pernah berkata demikian. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shadiqah. Ya. Pertama kali, apa namanya, apa nama, sesuatu yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu mendapat wahyu itu ru'ya as-salihah fin naum, ya. Mendapatkan wahyu yang benar di dalam tidurnya, di dalam mimpinya. Ya, bukan, apa namanya, mimpi khoyal atau mimpi yang tidak benar atau mimpi yang dianggap palsu, enggak. Memang ru'yanya solihah, ya. Jadi ru'ya solihah dengan ru'ya biasa itu apa bedanya? Ketika ru'ya solihah atau mimpi yang benar itu bisa dibuktikan dengan kenyataannya. Sedangkan kalau ru'ya yang tidak solihah atau ru'ya yang bohongan, tentu itu tidak bisa apa namanya, dibuktikan pada kenyataannya, ya, dan tidak masuk akal. Ya, yang tidak masuk akal itu biasanya ru'ya yang gazibah, ya. Dan asalnya yang membedakan adalah kalau ru'ya solihah pasti dari Allah, sedangkan ru'ya gazibah itu apa namanya, berasal daripada syaitan. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subhi. Ya, beliau tidaklah melihat suatu, apa namanya, mimpi tersebut kecuali seperti, apa namanya, lentera pada waktu subuh, ya. Jadi sangat jelas sekali, ya, ketika waktu subuh itu kan, falak, apa namanya, ufuk, di ufuk timur itu muncul matahari. Ya, itu seperti demikian sinarnya. Jadi sinarnya memang sangat terang benderang dan sangat menunjukkan akan kebenaran mimpi tersebut. Tsumma habbaba ilaihil khala. Setelah kejadian beliau sering mendapatkan wahyu, sering mendapatkan isyarat, ya. Kemudian beliau ini memiliki tipikal, apa, suka menyendiri daripada orang-orangnya, suka menyendiri. Jadi beliau tidak mau, apa namanya, tidak, sudah, apa ya, kita sudah dihabiskan ketika kecil beliau sudah apa namanya, mengalami kesedihan, kemudian beliau juga mengalami, apa namanya, kebahagiaan, beliau juga sudah di, apa namanya, kaya dan lain sebagainya. Akhirnya, apa namanya, kita mengalami fase yang namanya jenuh akan dunia. Ya, kalau kita kan, apa namanya, tidak jenuh ya akan dunia. Kalau misalnya punya mobil, misal mulai punya mobil Kijang, nanti
naik lagi Alphard, habis Alphard apa gitu ya. Padahal Nabi itu mengajarkan kepada kita bahwasanya dunia itu tidak akan habis kalau kita kejar. Ya, selalu akan ada fase selanjutnya. Jadi beliau berpikir bahwasanya daripada berteman dengan manusia-manusia ini udah saya apa namanya pengen menyendiri, pengen mengenal diri saya sendiri, mengenal Tuhan saya. Wa kana yakhlu bi ghar, ya. Dan beliau ini apa namanya tahannus atau menyendiri ini di salah satu bukit, ya, salah satu bukit, bukan termasuk gunung ya. Meskipun orang-orang Mekah, orang-orang Arab itu menyebutnya dengan Jabal Nur atau Gunung Nur, sebenarnya itu ketika saya naik ke sana tidak terlalu seperti gunung di Indonesia, Gunung Lawu yang ketinggiannya sampai berapa mdpl, tapi ya kita anggap sebagai bukit saja karena naiknya cuma butuh waktu 1,5 jam. Ya, waktu 1,5 jam itu pun banyak istirahatnya. Ya, jadi dinamakan Bukit. Ya, Bukit Nur, dan di apa namanya sebelum ujung Bukit Nur tersebut ada suatu gua, ya, yang apa namanya temboknya itu mengarah ke Ka'bah, arahnya itu mengarah ke Ka'bah, jadi mengarah ke arah kiblat. Ya, disitulah beliau suka menyendiri, suka berzikir ya sebelum diangkat menjadi nabi. Fatahannasu fihi wa ta'abbud. Kemudian beliau bertahanus di dalam gua tersebut. Tahanus di sini maknanya adalah ta'abbud atau beribadah. Ya. Al-layaliya pada malam-malam. Ya, maksudnya beliau ke situ itu bermalam-malam, apa namanya beberapa malam, ya, kemudian pulang ke rumahnya untuk ngambil bekal, terus kemudian berangkat ke sana lagi. Makanya apa namanya ada suatu kepercayaan, ada suatu apa namanya keyakinan bahwasanya orang itu ketika apa namanya ingin diangkat derajatnya oleh Allah, ingin apa namanya dijadikan salah satu kekasih Allah, ya, wali Allah dan lain sebagainya, itu pasti mengalami fase demikian. Jadi ingin ingin fokus kepada Tuhannya, ingin fokus kepada ibadah yang beliau lakukan, ya. Jadi sudah tidak lagi mementingkan perihal atau urusan dunia. Jadi urusan dunianya sudah selesai, ya. Intinya beliau pernah punya uang banyak, pernah, pernah miskin, pernah. Intinya semua dinamika kehidupan sudah ia lalui. Kemudian akhirnya memiliki keinginan untuk fokus kepada Tuhannya. Zawatil adat qabla ayyanzi'a ila ahliya. Beberapa malam, beberapa hari beliau di sana, beliau beribadah di situ, kemudian kembali ke rumahnya wa yatazawwadu lidzalika. Kemudian beliau mengambil bekal. Ya, di sini menunjukkan bahwasannya yang menyiapkan beliau ini tidak lain tidak bukan adalah istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah bintul Khuwailid. Di sini apa namanya eh, adanya sokongan, adanya support yang sangat kuat atas apa yang diinginkan suaminya oleh istrinya. Ya, di sini apa namanya memberi dalil kepada kita bahwasannya seorang istri itu ketika suaminya ingin fokus beribadah, ya, jangan malah apa namanya di komen atau ini, wah ini kamu menghilangkan hak saya gitu, saya pengen deket sama kamu dan lain sebagainya, ya. Tapi ini menunjukkan bahwasannya seorang istri itu harus mensupport, ya, secara penuh, secara full kepada suaminya yang ingin fokus beribadah. Tapi dengan catatan bahwasanya apa yang dibutuhkan oleh keluarganya itu sudah dipenuhi dan sudah dicukupi oleh suami. Ya, jangan sampai suaminya apa namanya tidak mencari nafkah, terus kemudian istrinya itu istrinya apa namanya luntang-lantung, ya, tidak memiliki uang bulanan, terus kemudian suaminya fokus ibadah saja, ya tidak boleh. Ya, antara duniawi dan ukhrawi itu harus seimbang. Contoh misal, ini saya berikan contoh, ya. Ada seorang eh, kiai di dekat rumah saya itu sudah apa namanya mengalami fase berikut, ya. Jadi fokusnya itu 5 kali dalam sholat itu selalu ke apa namanya selalu ke masjid, ngimamin dan selalu membaca Quran di situ. Ya, jadi
beliau ini sudah tidak lagi mengurusi dunia, ya. Tetapi pada suatu ketika saya tanya kepada beliau bahwasanya bagaimana dengan keluarganya, siapa yang menafkahi keluarganya, ya. Tapi sebelum itu ternyata beliau adalah seorang pengusaha. Setelah menjadi pengusaha dan memiliki toko, memiliki bulanan yang pasti, ya akhirnya beliau ini sudah selesai dengan urusan dunianya. Sekiranya anaknya sekolah itu tinggal dikasih uang, istrinya butuh belanja dapur dikasih uang. Jadi tidak apa namanya, tidak tidak lagi butuh sesuatu yang apa namanya mewah dan lain sebagainya. Beliau mengatakan kepada saya, yang penting cukup saja, yang penting cukup saja. Ya, jadi beliau juga mengambil suatu dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidaklah aku ciptakan apa namanya manusia dan jin itu kecuali menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Nah, ini fase beliau untuk beribadah. Jadi kalau misalnya kita ingin kholak atau pengen apa namanya tahanus seperti Nabi Muhammad ya pastikan bahwasanya kebutuhan atau tanggung jawab kita akan rumah tangga, keluarga itu sudah tercukupi terlebih dahulu ya. Jangan sampai kita fokus beribadah kepada Allah, tapi hakul adami atau hak secara manusia kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, dan lain sebagainya, itu dihilangkan. Ya. Tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Kemudian beliau selalu begitu, bolak-balik daripada Ghor Hira turun untuk minta bekal ke Sayyidah Khadijah, kemudian berangkat lagi. Demikian seperti itu terus-menerus. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Sehingga pada suatu malam datang suatu wahyu atau datang suatu kebenaran di gua Hira tersebut. Faja'ahul malak. Ya, kemudian ada seorang malaikat. Ya, jadi malaikat itu memiliki banyak tasawur atau banyak permisalan. Ya, terkadang malaikat Jibril ini datang apa seperti manusia yang tidak jelas asal usulnya. Ya, jadi beliau ini datang yang orang-orang di sana itu nggak tahu sini orang siapa ya, seperti yang direwayatkan dalam hadis itu ya, asa aghbaro seperti orang asing ya, rambutnya ikal, usang dan lain sebagainya. Ada yang datang seperti manusia yang sangat ganteng sekali, manusia yang sangat tampan sekali, datang seperti itu. eh, Kalau kita mengatakan bahwasanya malaikat itu memiliki 600 sayap, setiap sayapnya itu seperti malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad, itu apa namanya dalam riwayat para ulama, ya para apa namanya di dalam kitab-kitab itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam kondisi seperti malaikat. Itu hanya beberapa kondisi saja, atau tidak selalu ketika Jibril apa namanya memberi wahyu kepada Nabi Muhammad itu datang seperti kondisi malaikat yang memiliki ratusan ribu sayap itu. Ya, jadi hal ini apa namanya menunjukkan ada suatu hadis yang menunjukkan bahwasanya ketika Nabi didatengin oleh Sayyidina Jibril dalam kondisi apa namanya orang biasa di Ghor Hira ya, seperti manusia lelaki biasa pada umumnya ya, seperti saya ini ya, datang itu beliau kagetnya luar biasa. Beliau apa sudah apa namanya keringat dingin, kaget luar biasa ya. Apalagi beliau ketika mendapatkan wahyu apa namanya ya ayyuhal muddatsir itu, beliau itu sampai apa namanya kalau kita bilang itu terkaget-kaget ya. Jadi bukan kaget lagi tapi terkaget-kaget dengan Jibril yang memiliki ratusan sayap, satu sayapnya saja bisa memenuhi ufuk timur dan ufuk barat itu apa bukan takut tapi tidak pernah melihat hal yang seperti itu ya. Seperti orang-orang yang melihat hantu atau apa gitu ya, ya benda-benda mistis itu bukan murni karena takut ya, tapi karena tidak terbiasa melihat hal-hal yang seperti itu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sifatnya mistik, metafisika, yang tidak apa namanya berada pada dimensi kita. Jadi tidak usah takut itu maksudnya apa namanya? Tidak usah takut, tapi kalau kaget ya boleh-boleh saja. Karena kita tidak bisa apa namanya? Tidak terbiasa melihat hal-hal atau barang-barang seperti itu. Tapi kalau kalau melihat terus ya kita anggap ya itu biasa saja. Ya, ya. Baik. Faqala Iqra. Ya, ketika
Sayyidina Jibril datang kepada Nabi dengan kondisi seperti laki-laki biasa dan menyuruh Nabi untuk membaca dengan kata Iqra, bacalah. Qala ma ana biqari, saya nggak bisa baca, kata Nabi. Qala fa'akhadhani faghattani hatta balagha minnil juhud tsumma arsalani. Ya. Ketika itu beliau ini si Sayyidina Jibril sangat-sangat memaksa sekali Sayyidina Muhammad untuk bisa membaca dengan apa yang beliau perintahkan. Sampai beliau ini mengambil Sayyidina Muhammad, faghotoni, kemudian beliau memeluk Sayyidina Muhammad ini dengan kencang, dengan kerasnya. Sampai Nabi Muhammad ini kehilangan tenaga. Ya, kita tahu bahwasanya tenaganya seorang Nabi Allah itu 40 kali lipat daripada tenaganya manusia biasa. Ini sampai Nabi saja nggak punya tenaga. Ini berarti sangat-sangat kuat ya Sayyidina Jibril ini. Ya, faqala, beliau mengatakan ini, Iqra, coba baca. Qultu ma ana biqari. Kata Nabi, saya nggak bisa baca. Beliau akhirnya sama Sayyidina Jibril akhirnya dipeluk lagi. Begitu terus sampai pelukan ketiga, akhirnya ikut membaca juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau akhirnya bisa membaca. Nah, kejadian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan asalnya Nabi Muhammad itu tidak bisa baca dan tulis. Tidak bisa baca dan tulis. Nah, ini menunjukkan kemarin saya bilang bahwa Nabi Muhammad itu orang yang bisa membaca dan tulis. Tetapi permasalahan kita di sini adalah kapan Nabi Muhammad itu bisa baca dan tulis, ya. Apakah apakah Nabi Muhammad ini sebelumnya, sebelum kejadian Jibril mengajari Nabi Muhammad ini, beliau itu tidak baca dan tidak bisa baca dan tulis, ya. Kemudian setelah diajari oleh Jibril untuk Iqra, akhirnya beliau diberikan ilham, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa membaca, ya. Jadi statement kita pada minggu kemarin, ya, bahwasanya Nabi itu tidak bisa baca dan tulis, ya, tidak benar. Dari segi apa? Nabi memang tidak bisa baca dan tulis sebelum kejadian Iqra. Tapi setelah kejadian Iqra, Allah memberikan wahyu, Allah memberikan ilham, Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Muhammad untuk kemudian bisa membaca dan tulis. Ya, loh, apa mungkin tidak Ustadz? Kejadian tersebut, maksudnya Nabi yang tidak bisa baca dan tulis tiba-tiba langsung bisa membaca tanpa beliau belajar baca dan tulis terlebih dahulu. Ya, contoh begini, kejadian Sayyidina Adam, yang beliau ini tidak bisa mengetahui sesuatu, ya, tidak tahu apapun yang ada di muka bumi ini. Kemudian beliau diajarkan oleh Allah pada saat itu juga, wa'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Wa'allama Adamal asma'al kullaha. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah mengajarkan kepada Sayyidina Adam semua nama-nama. Ya, bukan mustahil bagi Allah untuk langsung memberikan wahyu atau memberikan kemampuan Nabi Muhammad untuk bisa membaca. Jadi Nabi Nabi Muhammad bisa membaca dan tulis, bisa. Tapi kapan waktunya? Ya, setelah kejadian Iqra, setelah itu Nabi Muhammad memiliki kemampuan untuk membaca. Ya. Sebenarnya jadi ada fase Nabi Muhammad ini tidak bisa baca dan tulis. Kemudian ada fase Nabi Muhammad ini belajar, ya, atau diberikan wahyu kepada Allah. Setelah itu atau setelah kejadian Iqra ini Nabi Muhammad ya sudah bisa baca dan tulis, ya. Alasannya begini, secara rasionalitas atau secara masuk akal. Kenapa Nabi Muhammad ketika kecil itu tidak bisa baca dan tulis? Pertama, Nabi Muhammad ini lahir dalam kondisi yatim, bapaknya tidak ada. Jadi dulu kalau orang-orang bapaknya ada, itu pasti diajarkan perang, diajarkan memanah, diajarkan berkuda dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad ini tidak memiliki ayah. Ya, jadi Nabi Muhammad ini tentu kehilangan sosok figur ayah yang mengajarkan beliau banyak hal. Oke. Kemudian beliau ini juga ditinggal ibunya ketika masih SD. Ya, jadi pada fase belajar baca dan tulis seperti manusia biasanya ketika SD, ya, bahkan anak SD sekarang saja masih belum bisa membaca dan tulis dan berhitung, ya. Ini fasenya, ya, beliau ini jadi tidak ada yang mengajarkan beliau baca dan tulis.
Dan ketika diasuh oleh apa namanya kakeknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad ini diajarkan apa ya peraturan-peraturan tentang kota Mekah karena kita sudah tahu bahwasanya kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muthalib ini adalah Menteri Perurusan Haji dan Umroh lah kalau bahasa sekarang. Ya. Jadi yang menangani siapa air zam-zam dibagikan kepada orang yang haji di tahun itu, bagaimana pelaksanaan haji tahun itu yang mengurusi adalah Abdul Muthalib. Kemudian ketika sama Sayyidina Abu Thalib, beliau ini diajarkan dagang. Jadi tidak diajarkan tulis menulis, tapi diajarkan untuk berdagang. Tentu hal ini membuat Nabi ini tidak bisa membaca dan tulis. Siapa yang mengajarkan? Ya. Kemudian yang kedua dari sisi rasional, ya. Kalau misalnya Nabi Muhammad ini bisa baca dan tulis sebelum mendapatkan wahyu, ya. Jadi apa namanya ketika mendapatkan wahyu orang-orang Arab ini akan mengira bahwasanya oh ini tulisan Muhammad. Oh apa namanya Muhammad membacakan wahyu ini ya tentu karena beliau bisa membaca kitab-kitab terdahulu. Nah, jadi statement Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis memang benar adanya, tetapi ya sebelum beliau mendapatkan wahyu agar apa? Menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad ini wahyunya tidak berasal dari orang tuanya, tidak diajarkan oleh kakek nenek moyangnya yang terkenal itu. Terus kemudian orang-orang Quraisy akan mengira nggak mungkin ini apa namanya tulisan Muhammad. Toh Muhammad tidak bisa membaca. Nggak mungkin ini bacaan kitab-kitab terdahulu karena Muhammad tidak bisa membaca. Ya, jadi statement ini untuk menolong wahyu yang akan disebarkan Nabi Muhammad itu bukan berasal dari Muhammad ya, tapi berasal langsung dari Allah. Jadi mereka akan berpikir bahwasanya kok bisa Muhammad mengatakan ini padahal Muhammad tidak bisa baca. Kok bisa mengatakan ini padahal Muhammad tidak bisa menulis. Ya, jadi sisi itulah yang menjadi dalil nubuah atau kenabian Nabi Muhammad itu sendiri. Ya. Tapi apa namanya fase ini fase Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis. Tetapi ada fase di mana Allah memberikan wahyu, memberikan keilmuan kepada Nabi Muhammad agar bisa membaca dan menulis. Ya, jadi ada tiga fase. Fase beliau ini tidak bisa, memang tidak bisa baca dan tulis. Kemudian fase beliau belajar atau diberikan wahyu oleh Allah untuk bisa baca dan tulis. Dan fase selanjutnya, Nabi Muhammad memang sudah bisa baca dan tulis dengan ilmu yang diberikan oleh Allah. Jadi kita mengatakan bahwa saya Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis sama sekali. Itu salah. Statementnya salah karena Nabi Muhammad seperti cerita yang kemarin bisa membaca suatu surat dan menghapusnya dan menulisnya kembali. Tentu ini harus punya kemampuan baca dan tulis, ya. Tetapi ada fase beliau tidak bisa membaca, bukan berarti tidak bisa membaca seluruhnya. Ya. Kemudian setelah beliau yang ketiga apa namanya dipeluk oleh Sayyidina Jibril, akhirnya beliau bisa membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ya. Baik, saya izin sebentar. Ya, saya izin sebentar. Hmm.
Iya, baik. Saya lanjutkan. Ya, jadi ini tadi di kolom obrolan ada tiga fase ya. Fase di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar tidak memiliki kemampuan baca dan tulis, ya dengan alasan-alasan yang telah saya sebutkan. Kemudian fase di mana beliau ini diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Sayyidina Jibril dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan setelahnya bahwasanya nabi ini sudah bisa baca dan tulis dan seterusnya sampai beliau wafat. Ya. نقول هذا الحديث لا يفيد شيئا مما يقال فإن القراءة التي أمر بها سيدنا جبريل عليه السلام لم تكن قراءة عادية يقرأها الناس فإنه عليه الصلاة والسلام ما جاء بكتاب ولا صحيفة ولا لوح ولا ورقة حتى يراه النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ فيه وإنما نزل بالوحي على قلبه الكريم. Ini yang membedakan ya tentang membacanya Nabi Muhammad dengan membacanya orang-orang biasa. Ya, kalau orang biasa itu kan belajar apa namanya atau diberikan wahyu, diberikan apa suatu perintah oleh Tuhan lewat malaikat. Ini berbeda dengan manusia biasa. Ya, jadi kalau manusia biasa diberikan wahyu itu lewat kitab tulisan atau sahifah lembaran atau lauh papan ya wala warokoh. Ya. Tetapi ilmu yang diberikan Allah ini kepada Nabi Muhammad, ya, atau Iqra, cara membaca yang diberikan kepada Nabi Muhammad ini bukan seperti membacanya orang-orang biasa, ya, tapi membacanya ini wahyunya itu diberikan kepada hati Rasulullah yang mulia. Ya, jadi diajarkan langsung kepada dadanya, kepada hatinya untuk diresapi maknanya, bukan cuma untuk berbicara secara lisan saja, ya, secara lisan saja. Ya, ini yang membedakan bahwasanya membacanya Nabi ini bukan membacanya seperti kita, ya. Ya, ini pendapat yang kedua, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya bukan berarti Nabi itu nggak bisa baca, tapi maksudnya ini Nabi belum bisa memahami apa yang dikatakan oleh Jibril, Iqra, ya baca. Karena kalau kita membaca contoh, saya suka Budi misal. Ya, itu cara kita membaca. Tapi cara Nabi membaca yang diajarkan oleh Sayyidina Jibril, misal saya suka Budi, tapi beliau itu meresapi makna saya itu apa, suka itu apa, Budi apa. Jadi secara makna, difikir secara makna di dalam hatinya dan dimasukkan kepada hati. Makanya kalau kita membaca sesuatu secara sardan ya, itu tidak masuk ke dalam hati karena tidak diresapi. Nah, membaca yang tidak yang apa namanya pendapat yang kedua, ya pendapat pertama bahwasanya Nabi itu tidak bisa baca dan tulis, ya
kemudian diajarkan oleh Allah lewat Sayyidina Jibril untuk bisa baca dan tulis. Tapi ada yang pendapat kedua mengatakan bahwasanya Nabi ini apa nama bisa baca dan tulis, bisa membaca. Tapi masalahnya adalah yang diperintahkan oleh Sayyidina Jibril ini bukan cuma membaca, tapi memahami tentang apa yang diinginkan oleh Sayyidina Jibril. Ya. Wal Qur'anu kulluhu nazala ala qalbil karim. Dan semua Quran ini turun kepada Nabiullah Muhammad dengan cara seperti ini. Harus dipahami maknanya secara betul-betul. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nah ini wa innahu dan sesungguhnya Quran itu benar-benar turun daripada Allah yang maha menguasai semesta alam ini. Nazala bihi ruhul amin, ya, yang turun dengan Quran tersebut. Siapa yang turun? Sayyidina Jibril. Jadi Sayyidina Jibril turun ke langit dunia dengan membawa wahyu tersebut untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan diturunkannya apakah lewat lisan saja? Ala qalbika, atas hati Nabi Muhammad itu. Agar litakuna minal mundirin, agar Nabi Muhammad ini menjadi orang-orang yang dapat memberikan apa namanya peringatan kepada orang-orang yang melampaui batas. Bilisanin Arabin mubin, dengan lisan, dengan ucapan, dengan bahasa Arab, ya, Arab yang jelas karena penduduknya saat itu adalah orang-orang Arab, ya. Ini apa namanya sangat-sangat apa namanya jelas bagi kita, sangat-sangat rinci bagi kita bahwasannya untuk memahami Al-Quran itu sendiri, ya, Nabi Muhammad saja itu mengalami apa fase bahwasanya bukan membacanya yang susah. Kita kalau misalnya membaca Al-Quran, tentu membaca itu adalah fase yang paling mudah, tinggal Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagaimana memasukkan makna-makna ayat Al-Quran ini ke dalam hati kita? Ya, makanya kalimat-kalimatnya itu afala yatafakkarun. Tidaklah kalian ini menjadi orang-orang yang berpikir. Afala yatadabbarun. Tidakkah kalian ini mau bertadabbur, memahami maknanya. Ini yang menjadi susah bagi kita, ya, memahami secara makna daripada bacaannya. Ya, kalau bacaannya yang penting kita punya skill tajwid aja sudah aman, ya. Kita tahu ini idhar, iklab, ya. Membacanya dengan kadar berapa mat itu mudah, ya. Dipelajari dengan mudah. Tapi bagaimana Rasulullah mengajar kepada kita bahwasanya untuk belajar Al-Quran ini itu bukan cara membacanya, tapi memahami dan memasukkan makna-maknanya di dalam hati. Ya, makanya ada orang-orang itu menghafal Al-Quran dalam waktu 1 tahun, ada yang menghafal waktu 6 bulan, ada yang apa namanya membaca Al-Quran itu dalam waktu apa namanya menghatamkan Quran dalam waktu 1 bulan. Ya, ya masya Allah sekali menghafal Quran itu hal yang sangat masya Allah sekali. Ya, bagus. Ya, tapi menjaga Al-Quran ini dengan hafalan itu bukan sesuatu yang diwajibkan apa ya, hanya menjadi suatu kesunahan agar Al-Quran ini sifatnya masih mutawatir, tetap sambung dari Nabi sanatnya. Tetapi yang menjadi masalah dari kita ini di Indonesia ini banyak tempat-tempat tahfidz apa buka, banyak tempat-tempat belajar Al-Quran itu buka. Tapi jarang sekali mereka ini mengajarkan tentang memahami apa itu Al-Quran. Ini masalah bagi kita. Ini masalah besar bagi kita. Bahwasanya kita yang penting sudah baca Al-Quran itu satu hurufnya adalah 10 diganjar dengan 10 kebaikan. Tapi tidak mengajarkan kepada anak didik kita bahwasanya memahami Al-Quran itu jauh lebih penting. Bagaimana Sayyidina Abdullah ibn Abbas dalam tafsirnya itu menjelaskan kepada kita semua. Inni hafidtu surat al-Baqarati bisantain. Saya sesungguhnya diriku itu menghafal surat Baqarah saja dua 2 tahun. 10 ayat, kemudian aku pahami maknanya, aku lakukan, aku amalkan. Ya. Terus kemudian beliau menghafal 10 ayat lagi. Begitu terus sampai 200 apa namanya 70-an ayat. Nah, ini mengajarkan bahwa kita apa namanya yang penting itu adalah memahami Al-Quran itu sendiri. Ya. Jangan cuma untuk dihafal Al-Quran, tapi untuk difahami. Agar Al-Quran ini dapat kita apa aplikasikan, dapat kita apa namanya tidak lagi kita ajarkan, tapi memang bermanfaat untuk diri kita pribadi dan juga keluarga kita. Ya, jadi
saya tidak terlalu bangga, tidak terlalu senang dengan orang yang hanya menghafal Al-Quran. Karena itu fase yang, apa namanya, menghafal itu mudah. Tapi untuk memahami Quran dari segi nahwu, sorofnya, dari segi gaya bahasanya. Karena nah, apa namanya, bahasa Quran itu diturunkan dengan gaya bahasa Arab. Ya. Tentu kita harus memahami betul dengan gramatikal Arab itu sendiri. Terus kemudian kita harus mengetahui bagaimana, apa namanya, tafsirnya, pemahaman akan makna ayat Al-Qur'an itu sendiri secara apa namanya, per kalimat, secara per paragraf dan lain sebagainya. Terus kemudian kisah-kisah Al-Qur'an itu juga kita harus belajar ilmu sejarah. Terus kemudian di Al-Qur'an juga diajarkan Misr, Madian dan lain sebagainya. Itu kita harus paham ilmu geografi, ya. Karena tatanan dunia sekarang berubah dengan tatanan yang ada di dalam Al-Quran. Kota Madian sekarang nggak ada. Tapi, oh dulu Madian itu di mana? Terus kemudian berbagai macam ilmu, keilmuan diajarkan dalam Al-Quran, tapi kita lupa untuk mempelajarinya. Ya. Jadi jangan sampai kita sebagai pribadi atau suatu individu itu hanya fokus untuk menghafal Al-Qur'annya saja. Tetapi Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita, perhatikan betul makna Al-Quran agar bisa sampai masuk ke dalam hati kita, agar bisa kita amalkan sehari-hari. Itu penting bagi kita, ya. Jangan sampai kita hanya fokus, ya. Karena sekarang banyak dari tempat-tempat tahfidz atau tempat-tempat mengaji Al-Quran itu sangat membanggakan bahwasanya, oh ini hafal Quran, ini hafal Quran gitu. Hafal itu mudah, ya. Hafal itu mudah, bukan sesuatu yang susah. Ya. Yang susah itu memahami dan mempraktekkan Al-Quran itu. Ya. Contoh bagaimana kita kalau apa namanya, menghafal ayat di awal juz keempat. Lantana lulbir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya tinggal dihafal saja. Diulang 7 kali, ya, nanti juga hafal. Tapi bagaimana kita memahami ayat itu. Lantananu, lan itu apa namanya, suatu amil nawasib. Di dalam ilmu nahu, amil nawasib yang berarti tidak akan. Lantanalu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai suatu kebaikan yang hakiki, tidak akan mencapai suatu pangkat yang mulia kecuali engkau bisa mengikhlaskan, bisa memberikan sesuatu yang sangat engkau cinta. Ya, makanya di situ kita akan mendapatkan pangkat yang mulia, kita akan mendapatkan pangkat yang sangat tinggi kalau kita bisa mengikhlaskan sesuatu yang kita cintai. Contoh, kita ditinggalkan orang tua kita, terus kemudian kita bisa bersabar. Kemudian kalau misalnya kita butuh sesuatu, kita minta kepada Allah. Terus kemudian apa, kita belajar arti tabah, kita belajar bahwasanya semua ujian ini berasal dari Allah dan Allah akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Dengan itu kita memahami bahwasanya di kehidupan kita, kita ketika diberikan cobaan, kita harus bersabar, kita harus memahami semua itu adalah atas kehendak Allah. Kita sebagai hambanya hanya bisa menerima dengan lapang dada. Itu yang bisa kita pelajari. Tapi kalau sekedar cuma membaca lan tanalul birra, memang kita dapat kebaikan. Tapi setelah membaca itu apa Bangun, efek atau dampak di dalam kehidupan udah kita? tidur, Tentu itu tidak ada. Ya, jadi bangun nih, jangan lupa menghafal Al-Quran juga memahami maknanya. ketiduran Itu gimana, penting. bangun. Baik, silakan, jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom obrolan, nanti saya jawab satu persatu. Ya.
Iya, baik, saya jawab. Reaksi orang-orang Arab tersendiri ya sendiri terhadap Nabi Muhammad yang tidak bisa baca dan tulis ya. Mereka mengetahui Nabi Muhammad itu tidak bisa baca dan tulis. Kemudian membacakan wahyu tersebut kepada mereka merasa kaget luar biasa ya ketika Nabi menyampaikan beliau mendapatkan wahyu di Jabal Abi Kubais itu. Orang-orang kok bisa Muhammad mengatakan ini padahal Muhammad tidak bisa baca dan tulis. Ya. Tetapi apa namanya? Ada yang mengatakan bahwasanya ini mah karangan Muhammad ya. Apa namanya? Wahyu ini karangan Muhammad. Itu karena mereka buta akan kebenaran dan juga mereka tidak mau apa namanya? Agamanya diganggu oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Makanya mereka mengatakan ini karangan Muhammad padahal sejatinya mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak bisa baca dan tulis. Kemudian di buku di awal penerimaan wahyu tanda Nabi Muhammad, iya, jadi begini, ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu pertama kali, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah tanda pertama kalinya beliau menjadi nabi. Nabi itu ada banyak. Nabi itu jumlahnya ada sekitar 124.000, yaitu jumlah nabi. Jumlah rasul itu 313. Jadi lebih sedikit rasul daripada nabi. Orang bisa jadi nabi tapi belum tentu bisa menjadi rasul. Nah, ketika nabi mendapatkan ayat kedua, ya ayyuhal muddatsir itu, itulah di mana beliau diangkat menjadi seorang rasul. Jadi semua rasul itu pasti nabi tapi tidak semua nabi adalah rasul. Kemudian ketika nabi membaca saat apa namanya? Saat menerima wahyu dari malaikat Jibril, Nabi membaca, iya, hanya membaca saja. Tapi kan kemarin kita belajar bahwasanya semua wahyu itu pasti ditulis, ya. Jadi mungkin saja ketika Nabi itu mendapat wahyu itu, kemudian beliau membaca saja di depan Sayyidina Jibril, kemudian setelah pulang ke rumah, bicara kepada Sayyidah Khadijah, kepada para saudaranya, kemudian wahyu itu baru ditulis. Karena setelah Sayyidah Khadijah yang mempercayai Nabi, ada salah satu pemuda yang bernama Ali ibn Abi Thalib yang mempercayai Nabi. Mungkin saja Sayyidina Ali yang langsung menulis tentang ayat tersebut, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, untuk apa namanya ujian untuk menghafal Quran begini. Allah itu tidak akan memilih seseorang, ya, kecuali beliau itu memang mempercayai orang-orang tersebut. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah orang diberikan ujian sesuatu kecuali dia memang bisa menanggungnya. Ya, yang pertama adalah apa namanya? Kita harus mempercayai, ya, mempercayai bahwasanya segala sesuatu ujian itu memang berasal dari Allah. Itu memang cara Allah untuk meningkatkan atau menaikkan derajat kita. Terus kemudian ujian lisan misalnya suka ghibah, namimah padahal kita ingin menghafal Al-Qur'an, ya, kita percaya bahwasanya manusia tidak akan luput dari dosa. Tetapi dengan keyakinan kuat kita bahwasanya apa yang akan kita baca, apa yang kita hafal, yakni Al-Quran itu adalah sesuatu yang mulia, tentu kita akan bisa setidaknya mengerem. Ya, jadi tidak bisa kita hindarkan segalanya. Ujian lisan misalnya diperolok orang atau kita yang akhirnya mengolok orang, ghibah, melakukan kebohongan dan lain sebagainya itu memang tidak bisa dihindarkan dari diri kita sebagai manusia biasa. Ya, karena manusia itu bukan seperti Nabi yang maksum ya, luput dari salah dan dosa. Ya, jadi itu apa namanya sudah menjadi tabiat manusia untuk melakukan kesalahan. Tetapi dengan meyakini bahwasanya apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita apa ucapkan itu adalah kalam Allah, ucapan-ucapan dari Allah, tentu kita memiliki rem, ya, rem untuk diri kita sendiri agar tidak melakukan hal tersebut. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz.